Setelah di sore hari, detektif Park datang melihat Maya di bawah parit. Ini merupakan korban pertama dari film ini. Kemudian si Park ini mulai menginterogasi para tersangka, namun masih belum ketemu petunjuknya. Keesokan paginya, mereka menemukan korban baru lagi. Si Park mulai serius menginvestigasi kasus ini. Suatu hari, pacarnya si Park memberitahu ada seorang nenek nampak korban tersebut diikuti oleh seorang anak muda yang autis bernama Beck. Si Park langsung menginterogasi Beck, tapi Beck mengaku dia tidak membunuhnya. Lalu partnernya Park, si Cho, melakukan kekerasan. Pada suatu hari, ada detektif baru yang bernama Seo berasal dari Seoul untuk membantu kasus ini. Lalu si Seo ikut dalam interogasi tersebut. Yang aneh itu, si Beck tiba-tiba mengetahui proses pembunuhan. Tapi si Seo menemukan bukti bahwa tangannya Beck yang penuh luka itu tidak mungkin bisa mengikat korban. Atasan dari Park ingin menyembunyikan fakta ini. Setelah itu, bapaknya Beck dengan marah dan suruh anaknya si Beck jangan mengaku kejahatan ini. Para polisi terpaksa harus melepaskan Beck sebagai tersangka. Beberapa hari kemudian, datanglah atasan baru yang bernama Shin. Si Shin dan Park, Seo, dan Cho bareng ke TKP pertama. Si Seo mengatakan ada 3 korban wanita. Para korban itu memakai gaun merah dan kejadiannya selalu terjadi di cuaca hujan. Tapi korban ketiga belum ketemu. Lalu si Seo membawa skuad polisi mencari korban ketiga. Akhirnya ketemu juga mayatnya. Pembunuh sama sekali tidak meninggalkan bukti apapun di TKP. Para detektif diskusi bahwa beberapa hari ini akan hujan, jadi bisa mencoba cari pembunuh. Besok malamnya, mereka menggunakan poluan sebagai umpan, tapi masih belum ada hasilnya. Jadi mereka berteduh di pondok kecil. Kemudian ada 2 siswi ikut ke pondok kecil itu berteduh, dan mereka bilang kemungkinan pembunuhnya di toilet sekolah. Tapi para detektif tidak begitu peduli. Kemudian ada seorang ibu yang mengantar payung buat suaminya menjadi korban berikut. Para detektif menyadari tiap kali sebelum terjadi pembunuhan, selalu ada orang request lagu yang sama di radio. Si Seo langsung ke stasiun radio untuk mencari informasi, tapi surat request lagu terlalu banyak. Dia kesulitan untuk menyelidikinya. Pacarnya si Park menyarankan Park mencari dukun untuk membantunya. Setelah mencari dukun, si Park sama si Cho ke tengah hutan mengikuti cara dukun. Di saat itu, si Park dan si Cho juga melihat si Seo di sana. Kemungkinan si Seo ingin mencari petunjuk yang lain. Kemudian ada seorang cowok membawa pakaian dalam wanita dan melakukan sesuatu yang abnormal di tengah hutan. Dan para detektif langsung mengejar dan menangkapnya. Tapi orang ini hanya seorang pengecut, tidak mungkin bisa melakukan pembunuhan. Tapi si Park masih ngotot dia adalah pelakunya. Dalam interogasi, si Seo mendengarkan si tersangka ini mengungkit soal toilet sekolah. Lalu si Seo langsung ke sekolah investigasi dan dia juga membantu mengobati salah satu siswi dari lecetan luka. Lalu siswi itu suruh Seo ke toilet investigasi saja, namun tidak ketemu petunjuk apa-apa. Di sana dia ketemu seorang dokter sekolah. Dari informasinya, di belakang bukit sana ada satu cewek yang sering nangis. Lalu si Seo ke bukit itu mencari cewek ini. Tapi, cewek ini takut dan sembunyi di dalam gubuknya. Seo meminta bantuan Polwan untuk mendapat informasi dari cewek ini. Cewek ini menceritakan bahwa dia adalah korban pemerkosaan, tapi dia bernasib baik, tidak dibunuh. Dia bilang si pemerkosa itu mempunyai tangan yang halus seperti wanita.
Setelah tahu petunjuk ini, si Seo langsung mencari pengecut tersebut dan melihat tangannya bahwa pembunuh bukan dia dan suruh Park melepaskannya. Dan si Park langsung marah dan bertengkar dengan si Seo. Lalu si atasan Shin datang menghentikan mereka. Saat itu, si polwan bela radio mulai memutar lagu yang sama lagi, dan pas sekali hari tersebut lagi hujan. Keesokan paginya, terdapat korban baru lagi, dan si Park merasa salah minta maaf ke Seo. Si polwan tersebut mendapat informasi identitas siapa yang merequest lagu itu, dan si Seo dan Park ikut alamat surat tersebut membawa tersangka balik untuk interogasi. Si tersangka ini bernama Hyun. Si Hyun ini sangat tidak nyaman saat diinterogasi. Karena itu, para detektif pastikan dia adalah pelakunya. Cuma, bukti mereka belum lengkap untuk membuktikan dia bersalah. Di saat Seo dan Park ingin menyerah, mereka tiba-tiba ingat kenapa Pei ingin mengetahui kejadian ini. Kemungkinan dia adalah saksi penting. Dengan secepatnya, mereka pergi cari si Pei. Namun si Pei itu takut sama mereka, dan dia pun terjadi kecelakaan saat melarikan diri. Saksi dan kunci terakhir pun hilang. Karena itu, si Hyun terlepas dari tersangka. Mereka menemukan sperma pelaku dari salah satu korban. Bila sperma ini cocok dengan sperma Hyun, maka bisa membuktikan dia pelakunya. Tapi karena teknologi di Korea belum canggih, mereka harus mengirim sampel itu ke Amerika. Si Seo tidak menyerah. Dia terus mengawasi gerak-gerik Hyun. Tapi karena ketiduran, Hyun lepas dari pengawasannya. Setelah itu, pelaku beraksi lagi. Korban ini merupakan seorang siswi. Besok paginya, si Seo pergi melihat mayat korban, dan dia sadar gadis ini adalah siswi yang dia kenal. Seo marah besar ingin membunuh Hyun. Di saat ini, Park datang dengan membawa hasil laporan. Setelah Seo melihat laporannya, sayangnya laporan tersebut menyatakan bahwa sperma itu bukan milik si Hyun, dan si Park menghentikan si Seo untuk membunuh Hyun. Pada akhirnya, kasus tetap tidak terpecahkan, dan Park pensiun jadi seorang pengusaha. Si Park balik kampung. Dia juga menjenguk ke TKP pertama. Kemudian, ada seorang gadis kecil itu mengatakan bahwa kemarin juga ada orang kesini. Katanya dia datang mengingatkan apa yang dia buat. Dan film ini berakhir saat Park menatap ke layar kamera. Jadi, siapa pembunuh di dalam film ini? Sutradara Bong Joon-ho menjelaskan si Park menatap ke kamera itu artinya dia menatap pembunuh di peristiwa asli yang lagi menonton film ini. Karena waktu itu film ini keluar, pembunuh tersebut masih belum terungkap. Dengan demikian,